Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 26 September 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Dalam bahasa Indonesia, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Dalam bahasa Batak Tuba, Allahu boto kami, naung pahihiho Tuhan Yesusi, pahihiho nido na kami rapo Yesusi, jala pagjongon na do kami rapo kamu. Hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah mengenal dan percaya kepada Allah, hidup kita tak luput dari terjangan badai. Entahlah itu penyakit kronis, masalah dalam relasi, kehilangan pekerjaan, ditinggal orang yang kita kasihi, atau impian yang padam. Ada kalanya setiap permasalahan itu membuat kita terpuruk. Berbagai upaya mungkin telah kita tempuh, tetapi semua jalan terasa telah tertutup dan tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Namun jangan patah arang. Renungan hari ini mengingatkan lagi tentang pengharapan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus senantiasa bekerja dimanapun, kapanpun, dan apapun masalah yang kita hadapi. Kuasa kebangkitannya sanggup membakar semangat kita lagi, mengobarkan harapan atas apa yang kita anggap mustahil terjadi, dan membangkitkan kembali segala sesuatu yang telah mati dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan membukakan jalan yang semula tak terpikirkan oleh kita. Dia sanggup membuat hidup kita berarti lagi, memulihkan damai dan sukacita kita. Dia memberi semangat dan pengharapan menuju akan kehidupan yang kekal. Sungguh, Rasul Paulus dan rekan-rekan sekerjanya dalam pelayanan di ladang Tuhan sangat mengetahui bahwa Dia yang layak dipuji dan dimuliakan, bahwa Dia yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga akan membangkitkan mereka bersama-sama dengan Kristus Yesus pada hari Tuhan. Pada waktunya, Tuhan Yesus akan menghadapkan mereka dan kita di depan hadirat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah hidup kita yang dalam kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Biarkan Kristus yang hidup dan menjadi raja dalam hidup kita. Singkirkan segala keangkuhan dan kesombongan hidup kita, agar Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Yang kedua, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Belajarlah peka akan kehendak Bapa dalam hidup kita. Latihlah kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu, kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan dari Kristus. Cobaan yang begitu berat, perselisihan, pertengkaran, segala kekecewaan, dan berbagai masalah apapun dapat diatasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain, sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi manusia. Yang ketiga, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 27a. Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Segala tuduhan yang muncul dari dalam pikiran kita merupakan salah satu cara iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Iblis akan selalu membuat kita merasa tidak layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita. Jangan mau diperdaya oleh iblis, karena Yesus Kristus telah menang untuk memberi kita kemenangan. Cukup satu kali saja karya salib Kristus, dan kita menjadi menang untuk selamanya. Singkirkan segala keraguan dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakanlah kuasa yang telah diberikan kepada kita untuk mengalahkan musuh, sehingga kita dapat berkata, "Hai iblis, kau tidak berhak lagi mengganggu hidupku." Yang keempat, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 54b sampai dengan 55. Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan, sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang. Mari raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus memberi kepastian bagi kita untuk bisa menempuh perjalanan menuju kehidupan yang kekal dan hidup bersama dalam persekutuan orang-orang yang percaya yang telah dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Kuasa itu membangkitkan lagi pengharapan kami, sukacita kami, dan segala yang telah mati dalam hidup kami saat masa-masa sulit menerpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat, selamat bekerja dan menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Immanuel.